Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Ada tempat mengaji, ada guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kita wajib bersyukur. Maka di antara para ulama menyebutkan bahwa di antara wajibnya kita bersyukur, kita diberikan taufik oleh Allah, ada guru atau ustadz dari ahlus sunnah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita bersyukur ada tempat untuk belajar dan ada yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita harus terus bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Tinggal kita berusaha bagaimana dari kajian-kajian yang kita kaji itu kita bisa memahami dengan benar, kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada semua yang hadir, adab-adab kajian itu, adab majlis sudah diumumkan setiap sebelum saya mulai kajian. Tolong diperhatikan. Jadi jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngerekam, itu perhatikan tuh. Dan juga jangan ada yang tidur. Tolong kalau ada yang tidur, antum ingatkan, antum bangunkan. Di sini bukan tempat tidur. Kalau antum tidur, asal antum nggak usah ngaji. Jangan duduk di majelis ini. Saya ada lihat ada beberapa orang tidur. Tolong yang dekat dengan itu, sebelum saya tegur langsung dari tempat ini, antum kasih tahu, bangun. Ini bukan tempat tidur. Daripada saya teriakin dari sini, saya suruh keluar nanti. Ini tempat kajian, nggak boleh tidur. Jadi antum perhatikan betul-betul, catat apa yang dikaji itu supaya antum bermanfaat. Sayang antum datang ke tempat ini tidur, sayang, rugi antum. Ini masih ilmu. Antum kerja nggak tidur, antum dagang nggak tidur, antum usaha nggak tidur, antum depan komputer nggak tidur, giliran ngaji tidur. Ini nggak punya adab sama sekali, nggak punya akhlak gitu. Di masih ilmu juga ngobrol nggak punya akhlak, nggak punya adab sama sekali. Antum jaga adab ini. Adab ini mahal, lebih daripada yang lainnya adab ini. Jadi itu perhatikan. Tolong kalau ada yang tidur, antum bangunkan atau suruh keluar, atau jangan hadir lagi di tempat ini. Atau ngobrol juga demikian.
Ini berkali-kali diingatkan masih nggak paham juga. Sekarang kita lanjutkan kajian dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-46. Poin ke-46 tentang al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du yaitu nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surga. Adapun dimaksud dengan al-wa'id adalah nas-nas yang terdapat ancaman padanya bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Jadi al-wa'du tentang janji, seperti Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah berjanji kepada orang beriman dan orang saleh, bagi mereka ampunan dan ganjaran besar. Surah Al-Maidah. Allah juga berfirman, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Dalam surah At-Taubah, Allah berjanji kepada orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, artinya mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan bagi mereka tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Dan banyak lagi yang lainnya yang berkaitan dengan janji. Adapun wa'id yaitu ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, akan mendapatkan siksaan yang pedih. Seperti Allah mengancam bagi orang yang berbuat syirik, tidak akan diampuni dosanya. Seperti nanti kita bahas satu persatu. Al-wa'id nanti juga ada pemahaman yang sudah pernah kita bahas tentang al-wasat, yaitu wa'idiyah. Wa'idiyah ini dari kelompok Khawarij. Antum lihat di halaman 351. Ada kelompok namanya al-wa'idiyah, lawan daripada Murji'ah. Di halaman 351, Wa'idiyah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari wa'id yang berarti ancaman. Mereka berpendapat bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar apabila ia wafat tanpa bertaubat, maka ia akan kekal dalam neraka sebagaimana diancamkan oleh Allah terhadap mereka, sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi wa'idiyah ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat, maka kekal dalam neraka. Mereka berdalil dengan ayat innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janjinya. Ini pendapat yang sesat. Karena bagi Ahlussunnah bahwa orang yang berbuat dosa besar selain dari syirik, yang dia tidak bertaubat, matinya enggak bertaubat, maka di akhirat tergantung daripada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah siksa mereka.
Seandainya pun dia disiksa dalam neraka, selama dia masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Itu prinsip Ahlussunnah yang sudah kita bahas. Ini semua sudah kita bahas ini. Makanya pandangan Ahlussunnah bahwasanya seorang muslim yang berbuat dosa besar akan mendapat ancaman dengan neraka apabila dia tidak bertobat. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa dalam neraka, akan tetapi dia tidak kekal dalam neraka. Ini pendapat dari Ahlussunnah. Sekarang kita baca tentang penjelasan Ahlussunnah mengenai al-wa'du wal-wa'id. Keyakinan Ahlussunnah mengenai al-wa'du dan al-wa'id sebagai berikut. Yang pertama, Ahlussunnah mengimani nas al-wa'd, yaitu janji yang baik, janji surga, dan al-wa'id, ancaman tentang siksaan neraka. Mereka menetapkan dan mengimaninya sebagaimana apa adanya dalam nas-nas tersebut dan tidak mentakwil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia sungguh telah berbuat dosa besar. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Tentang masalah orang yang berbuat syirik ini, dia tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik dan tidak taubat. Antum lihat di halaman 173 di buku ini. Di halaman 173 di poin B, ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Yang pertama, Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Antum lihat syaratnya di situ, jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat dari kesyirikannya, ya semua dosa akan diampuni oleh Allah. Hatta dosa syirik akan diampuni kalau dia bertobat. Artinya dia bertobat sebelum dia mati, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tapi kalau orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam syirik dan tidak sempat dia bertobat, maka dia dimasukkan ke neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya disebutkan di sini di ancaman bagi orang berbuat syirik, diharamkan bagi dia surga bagi orang musyrik. Karena Allah mengharamkan surga bagi orang berbuat syirik. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, antum lihat di bawahnya itu, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggal di neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian orang berbuat syirik itu hapus seluruh amalnya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka asyraku, ini kalimat mereka ini kembalinya kepada para anbiya war rusul. Untuk perhatikan tuh. Karena di ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul. Kalau seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat syirik, sungguh Allah akan hapuskan seluruh amal mereka yang mereka telah kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Adapun di surah Az-Zumar ayat 65 berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah
Allah berfirman, "Wa laqad uhi ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau berbuat syirik kepada Allah, niscaya Allah akan hapus amal-amalmu dan tentunya engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang berbuat syirik diancam dengan masuk neraka. Tapi kalau dia tidak taubat sampai akhiratnya, tempatnya kekal dalam neraka selama-lamanya. Kemudian orang berbuat syirik juga halal darah dan hartanya, dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Jadi ini yang pertama, sebagai bentuk ancaman bagi orang yang berbuat syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau dia mati dalam keadaan syirik. Dan orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi masalah syirik ini bukan masalah kecil, masalah besar. Makanya kita harus terus mengingatkan kaum muslimin jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Justru dengan kita terus mengingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, justru kita sayang kepada mereka. Justru orang yang sayang kepada kaum muslimin, ya dakwah salaf ini, dakwah yang paling sayang kepada umat Islam, karena terus menerus mengingatkan manusia agar mentauhidkan Allah SWT, dan terus menerus mengingatkan manusia agar mereka jangan sampai berbuat syirik kepada Allah, karena syirik ini merupakan kezaliman yang besar. Maka nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar, kemungkaran yang paling besar, maksiat yang paling maksiat. Dan harus terus kita ingatkan manusia dari perbuatan ini. Enggak boleh kita diam, apalagi antum sebagai dai enggak boleh diam. Terus menerus ingatkan manusia. Karena yang berbuat syirik bukan sedikit, jutaan orang berbuat syirik di Indonesia ini. Jadi enggak boleh diam, kita terus dakwakan, ingatkan manusia dan jelaskan perbuatan-perbuatan mereka yang jelas-jelas berbuat syirik. Mereka datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, ke kubur ustadz, ajengan, tuan guru, mereka bersimpuh di sana. Mereka minta di sana, mereka nangis di sana. Mereka minta kesembuhan penyakit, mereka minta rezeki, mereka minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Yang mestinya mereka minta hanya kepada Allah saja, enggak boleh kepada yang lain. Ketika doa itu dipalingkan kepada Allah, ini perbuatan syirkun akbar. Dan ini jutaan masih yang berbuat begini. Dan ulamanya diam, para dai diam. Kita harus terus ingatkan bahwa ini perbuatan syirkun akbar. Karena kalau dia mati dalam keadaan demikian syirik, tempatnya di neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dihapuskan seluruh amalnya, pahalanya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, enggak ada arti apa-apa sama sekali. Dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu nas Al-Quran menyebutkan demikian. Jadi kita harus terus menerus ingatkan mereka. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Saya ulangi, tolong perhatikan. Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Artinya kalau dia orang yang memang KTP-nya Islam, tapi perbuatannya semua perbuatan kufur. Dia menyembah kubur, kemudian dia bergabung dengan orang-orang kafir, dia memuji orang-orang kafir. Ini sudah kita bahas nih, tentang pembatal-pembatal Islam. Dan juga ciri-ciri orang-orang munafik sudah kita bahas gitu. Dia bergabung dengan orang kafir. Dihukumi gimana? Dihukumi dari yang zahir, ya dia bermuamalah orang kafir. Dihukumi dengan perbuatan orang-orang kafir dia.
Begitu para ulama menghukuminya. Karena dia menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Karena perbuatannya kafir yang dilakukan semuanya kekufuran. Meskipun dia KTP-nya Islam, tapi tindakannya dia semuanya kekufuran. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, kemudian bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, menghina orang Islam, ya dihukumi seperti. Maka orang-orang munafik Allah sebutkan dikumpulkan oleh Allah dengan orang kafir semuanya di dalam neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kuffara fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kita melihat tentang orang munafik, dia tampakkan Islam dengan pakaian Islam. Kita melihat di surah An-Nisa, dia menampakkan keislaman, tapi mereka hidup dengan orang-orang kafir, bergabung dengan orang-orang kafir. Maka Allah kumpulkan mereka bersama orang kafir. Jadi Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang kafir. Untuk melihat di surah An-Nisa ayat 140. Kalau mau dilihat lagi dari 138, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Itu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Orang-orang munafik ini menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang beriman. Apakah mereka akan mencari di sisi mereka itu kemuliaan? Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh telah diturunkan kepada kamu di dalam Al-Quran an idza sami'tum ayati la yughfaru biha, ketika kamu mendengar ayat Allah diingkari, disampaikan ayat diingkari ayat Al-Quran, wa yustahza'u biha, dan diejek Al-Quran itu, diperolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memalingkan pembicaraan kepada yang lain, tidak memperolok lagi ayat-ayat Allah. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Ya, yang dihukumi dari apa yang lahir yang kita lihat. Dia berkumpul dengan orang kafir, ya dihukumi dia sebagai orang kafir. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Mereka memperolok-olok Al-Quran, memperolok-olok As-Sunnah, memperolok-olok orang beriman, memperolok-olok orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi ketika orang kafir, mereka puji dan mereka sanjung. Dan mereka menjadikan orang-orang munafik, mereka jadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka. Maka Allah kumpulkan mereka semua di neraka jahanam. Ini nas Al-Qurannya menyebutkan demikian. Gak boleh duduk bersama mereka, gak boleh berkumpul bersama mereka. Kemudian berkaitan dengan tentang akhir kehidupan seseorang, Rasulullah SAW bersabda tentang akhir kehidupan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia padahal ia termasuk ahli neraka, dan seorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia padahal dia termasuk ahli sorga.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ini kalau yang sudah kita baca, yang antum sudah hafal di Arba'in An-Nawawi di hadis yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nanti antum lihat di hadis Arba'in yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna lakum yajma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ila al-malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Wa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna lakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna lakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'ala al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Artinya Rasulullah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan lagi dibenarkan perkataannya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Artinya bersatunya sperma dengan ovum. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Seperti itu pula artinya 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Seperti itu pula, yaitu selama 40 hari. Kemudian seorang malaikat diutus, artinya sesudah 120 hari. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amal ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan surga, maka dengan itu ia memasukinya. Yang kita bahas bagian akhir dari hadis ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa ini hadis yang bagian akhir ini dari perkataan Ibnu Mas'ud, artinya mauquf sampai Mas'ud. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, hadis ini marfu, artinya memang dari sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Saya jelaskan bagian akhir dari hadis ini karena ini yang jadi pembahasan kita. Kata Nabi SAW, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna adakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna adakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu al-kitab fayamalu bi amali al-jannah fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amal ahli sorga. Perhatikan ini, seorang dari kalian beramal dengan amal ahli sorga, sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia masukinya. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah.
Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan sorga, maka dengan itu ia masukinya. Di sini kalau kita lihat bagaimana orang yang beramal dengan amal ahli sorga, kemudian di akhirnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka dengan sebab itu. Di sini dalam hadis yang kita bahas ini di Syarah Akidah, Nabi menyebutkan SAW dengan kalimat inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas. Anda perhatikan itu. Sesungguhnya seorang beramal dengan amal ahli sorga dengan apa yang tampak bagi manusia. Artinya tampaknya amalnya sorga. Seperti apa? Dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia sedekah, dan berbuat kebaikan yang lain. Tapi kita sebagai manusia nggak tahu tentang isi hatinya dia. Dia mengerjakannya ikhlas atau riya, kita nggak tahu. Yang tampak amalnya ahli sorga, tapi tujuannya bukan untuk mengharapkan sorga dia, tapi dia ingin dipuji oleh manusia, dia ingin disanjung oleh manusia. Yang Allah nilai ya apa yang dia niatkan, niatnya itu. Seperti yang pernah kita bahas juga tentang pertama kali dipanaskan api neraka untuk 3 orang. Awalu ma yusa'aru bihi min nar yaumal qiyamah. Yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk 3 orang, dan semua amalnya soleh. 3 orang ini api neraka dipanaskan untuk 3 orang ini. Ini para ulama betul-betul sangat hati-hati. Abu Hurairah, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah pingsan. Bangun lagi mau nyampaikan lagi, pingsan lagi Abu Hurairah sampai 3 kali. Disebutkan, makanya seorang mukmin itu takut kalau ketika membacakan hadis seperti ini. Antum hati-hati. Jadi Nabi menyebutkan yang pertama orang yang nuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian di hari kiamat Allah tanya, untuk apa engkau belajar? Untuk apa engkau baca Al-Quran? Karena engkau ya Allah. Allah tahu tentang hatinya dia. Tidak, engkau ingin dikatakan seorang alim atau seorang qari membaca Al-Quran, dan dia nggak bisa dusta, nggak bisa bohong di hadapan Allah. Sudah dikatakan demikian, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka dengan sebab itu. Ini amalnya amal soleh. Yang kedua, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah, kemudian di hari kiamat ditanya, engkau berjihad untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Bohong. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan seorang pemberani atau yang lainnya, dengan niat yang lainnya. Sudah dikatakan demikian, diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga yaitu orang yang sedekah. Dia sedekah, ditanya, engkau sedekah untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Bohong. Engkau sedekah untuk dikatakan bahwa engkau orang yang dermawan, engkau orang yang baik. Sudah dikatakan demikian, diseret, dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Ini amalnya semuanya baik, tapi hatinya dia tidak baik. Dia riya. Maka antum hati-hati sebagai penuntut ilmu, sebagai dai, hati-hati. Jangan riya, sebab ketika riya nggak ada nilainya sama sekali, amal itu hapus. Apa sih itu? Untuk tujuan-tujuan yang lain. Begitu dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kalau di sini sebutkan fima yabdulin nas. Sama di riwayat yang lain juga kalimat sama, innal abda la ya'malu fima yaran nas amal ahli jannah wa innahu la min ahli nar wa ya'malu fima yaran nas amal ahli nar wa huwa min ahli jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amal di sorga menurut apa yang tampak di hadapan manusia, namun sebenarnya dialah penghuni neraka. Waliyatubillah. Dan ada seorang hamba yang beramal dengan amal ahli neraka menurut apa yang tampak di hadapan manusia, namun sebenarnya dia adalah penghuni sorga. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhirnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad.
Maksudnya dia beramal dengan amal ahli sorga. Nanti antum lihat di Syarah Arba'in An-Nawawi, saya jelaskan di Syarah Arba'in An-Nawawi. Seorang beramal dengan amal ahli sorga dalam pandangan manusia ada berapa kondisi. Yang pertama, dalam pandangan manusia bahwa kaum munafik pun beramal dengan amalan sorga, seperti sholat, sedekah dan lainnya, tetapi hati mereka benci. Mereka juga jihad, orang-orang munafik juga ikut jihad, tetapi hatinya benci kepada Islam. Maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu ia masuk neraka. Kondisi yang kedua, orang yang beramal dengan amal ahli sorga, akan tetapi ia riya, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia, dan ia terus menerus dalam keadaan demikian. Oleh karenanya Allah hapuskan ganjaran amalnya. Jadi dia setiap beramal inginnya riya, ingin dipuji oleh manusia. Dan ini banyak sekarang yang seperti itu. Sekarang ini banyak. Kita pikir orang awam, sekarang yang ngaji juga sama. Dia beramal, ditunjukkan kepada manusia, disebarkan, di-share. Ini saya udah nolong orang banjir ini. Udah relawan, ditulis relawan di sini, relawan. Dibicara nih, saya di tengah-tengah orang-orang miskin, bantu mereka. Lah antum beramal kok ditunjukkan kepada manusia. Di WA orang, dipasang statusnya dia bahwa dia berbuat kebaikan. Untuk apa antum seperti itu? Hapus amalnya. Karena antum ingin menampakkan kepada manusia, bukan karena Allah lagi. Dan itu banyak yang seperti ini, nggak disadari itu, seperti itu, nggak disadari. Dia ingin dipuji, disanjung oleh manusia, ingin dilihat oleh orang. Kan riya artinya ro'ai, yurai, riyaan, artinya ingin dilihat oleh manusia amalnya. Sampai pakai mic lagi di tengah-tengah banjir. Ini saya di tengah-tengah orang banjir. Mau apa dilihat oleh manusia? Antum bantu-bantu karena Allah. Gak usah diambil gambarnya, gak usah disebarkan, gak usah pasang status dengan sebab itu antum beramal soleh. Untuk apa? Hapus nanti amal antum. Rugi. Sepertinya antum seperti pahlawan, tapi gak ada manfaatnya. Membantu orang wajib, dan itu sifatnya wajib kifayah. Tapi jangan tunjukkan kepada manusia. Jangan riya. Antum beramal semua karena Allah SWT. Sekarang ini seperti itu sudah. Yang nyumbangnya nggak ketahuan yang nyumbangnya. Sekarang yang bawa sumbangannya ingin ditampakkan kepada manusia. Yang bawa sumbangannya siapa? Orang awam. Yang bawa sumbangan siapa? Ustadz. Udah berbuat ini, di foto segala macam. Antum mau apa? Hati-hati, ini masalah besar, bukan masalah kecil. Masuk itu setan seperti itu, terus masuk ke dalam hatinya. Setan luar biasa, pinter setan, terus mengganggu anak Adam dengan riya itu. Dan lama-kelamaan juga berbahaya buat dia, bisa jadi nifak nantinya dia. Bahkan yang lalu sudah saya bawakan bahwa tonggak munafik itu, nifak dibangun di atas dua tonggak apa? Nifak itu dibangun di atas dua tonggak apa? Yang pertama dusta. Dusta dulu, yang paling besar dusta. Yang kedua riya. Dan Allah sebutkan dua-duanya dalam Al-Quran tentang itu. Itu nifak dibangun di atas dua tonggak. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian ada yang ketiga, orang yang pada masa hidupnya beramal dengan amalan ahli sorga, akan tetapi di akhir hayatnya dia digoda setan dan terkena fitnah syahwat atau syubuhat, sehingga ia beramal dengan amalan neraka, yang dengan itu ia masuk neraka. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Jadi ada orang yang beramal dengan surga, bahkan dia bisa hafal Quran, hafal hadis, tapi di akhir hayatnya dia digoda oleh setan mengikuti fitnah syahwat dan syubhat. Ada yang fitnah syahwat, mengikuti wanita sampai dia jadi kafir dengan sebab itu. Sampai Ibnu Qayyim menceritakan, cuma ini Ibnu Qayyim membawakan tidak pakai sanad.
Tapi jadi ibrah buat kita semuanya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, ada seorang muadzin ini. Suatu waktu, kalau dulu adzan kan nggak pakai ini zaman dulu, naik ke atas masjid, di atas. Dan itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan para muadzin yang lainnya. Naik ke atas masjid. Waktu dia mau adzan, dia lihat tetangga masjid itu ada seorang wanita cantik. Sudah habis azan, besoknya dia datang. Dia ingin melamar wanita itu. Kata wanita ini, saya ini Nasrani, nggak bisa. Saya nggak mau. Terus bagaimana supaya bisa nikah? Apa kata laki itu? Kalau gitu saya masuk Nasrani aja, supaya bisa nikah. Sampai dia masuk Nasrani, dan kemudian belum apa-apa, dia betulin tempat rumahnya itu, plafonnya, sampai jatuh. Ini udah masuk Nasrani, belum dia akad nikah, sudah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, tapi tidak pakai sanad. Kemudian ada lagi yang pernah saya sampaikan kepada antum, orang yang dia baca Al-Quran dan hafal Quran. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, antum bangun masjid. Jadi pertama kali begitu menaklukkan Mesir, bangun masjid, tempatkan orang ini dekat masjid supaya mengajarkan anak-anak baca Al-Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan. Dia ngajarkan anak-anak baca Quran di zaman Umar. Di zaman Utsman juga masih. Begitu di zaman Ali, dia bergabung dengan Khawarij karena temannya Khawarij. Ini amalnya baca Quran, ngajarkan Quran, jadi imam, subhanallah, amal soleh. Tapi kemudian dia bergabung dengan Khawarij sampai dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Membunuh Ali, membunuh orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tempatnya neraka. Membunuh orang biasa aja hukumannya berat. Allah sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha, dan seterusnya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, orang bunuh seorang mukmin maka tempatin neraka jahanam, dia kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini membunuh Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rashid, yang Allah cinta kepada dia dan Rasulnya cinta. Dihukum Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi ini, kakinya dipotong, tangannya dipotong, matanya dicongkel. Tapi tetap dia seperti itu, nggak taubat dia kepada Allah. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dia beramal dengan amal soleh, wa khutima bisyarrin, ditutup kehidupannya dengan su'ul khatimah, dengan kejelekan, waliyatubillah. Jadi begitulah manusia yang kita harus hati-hati, bahwa kita bukan dari awalnya orang yang dilihat itu akhir kehidupan itu. Maka di sini sampai Nabi bersumpah, Abdullah bin Mas'ud bersumpah, ada orang yang beramal dengan amal ahli sorga, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka dengan sebab itu. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, tadi sudah berarti 3 ya. Nah, yang keempat, orang yang beramal dengan amal ahli sorga, akan tapi di akhir hayatnya ia tidak sanggup menghadapi cobaan ujian. Dia beramal dengan amal sorga, tapi di akhir hayatnya nggak sanggup dia dengan cobaan ujian. Kan banyak kan seperti itu. Sampai dia kufur, sampai dia murtad, dan sampai bunuh diri. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika ada seorang yang berperang, luar biasa, setiap ketemu orang kafir dibunuh oleh dia. Sahabat memuji dia, kata Nabi, enggak, dia termasuk ahli neraka. Heran para sahabat, ini orang bunuh orang kafir dalam peperangan. Kata Nabi, enggak, dia termasuk ahli neraka. Nabi mengatakan demikian, ini bukan Nabi tahu yang gaib, tidak, tapi dari siapa? Dari Allah.
Kata Nabi, ama innahu min ahlin nar, sungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Orang ini gagah berani dan banyak membunuh orang-orang kafir. Para sahabat melihat, sampai sahabat mengatakan, pada hari ini tidak ada seorang pun dari kami yang berperang lebih mencukupi dari orang ini. Tapi Rasul bersabda SAW, ama innahu min ahlin nar, sungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Kemudian para sahabat yang menyertai orang itu terus ikut. Ternyata dia kena luka parah. Kan kena pedang itu banyak lukanya, nggak sanggup dia dengan luka itu. Akhirnya pedangnya ditaruh di tanah, ujungnya dia masukkan perutnya ke dalam pedang itu. Sampai nembus, mati dia. Dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya dia sendiri bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri kan Nabi kekal dalam neraka. Kata Rasulullah SAW. Ini yang keempat, yaitu orang yang dia beramal dengan amal sorga, dia perang, jihad, puncaknya agama, tapi dia nggak sanggup dengan cobaan dan ujian, yaitu luka parah, sehingga dia bunuh diri. Dan banyak juga orang-orang yang kena cobaan ujian, apakah kefakiran atau penyakit atau yang lain, nggak sanggup dia, sampai dia suudzon kepada Allah, sampai dia ucapkan kalimat-kalimat kufur yang kemudian dia meninggal dunia dengan sebab itu. Ada terjadi seperti itu. Nggak sanggup dia dengan cobaan penyakit, kefakiran, kesulitan, sampai bunuh diri dia. Bahkan ada tidak bunuh diri, tapi dia mengucapkan kalimat kufur yang dia dengan itu dia keluar dari agama Islam. Kemudian dia mati dengan itu. Rugi dia. Cobaan ujian, dan ini juga kita bahas berkali-kali tentang cobaan ujian. Kewajiban kita untuk sabar. Cobaan ujian ini nggak seberapa, dan nggak mungkin lama cobaan ujian itu. Tapi kita disuruh sabar dan ridho. Karena dengan ujian itu Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Yang kelima, hampir sama dengan yang keempat tadi, yaitu orang beramal dengan ahli sorga, tetapi di akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Dia suudzon kepada Allah, dia menyalahkan Allah. Dia dapat cobaan, ujian, dia nggak sabar, dia salahkan Allah, dianggap Allah nggak sayang kepada dia, dan segala macam lah sudah suudzon kepada Allah, yang dengan itu dia masuk neraka dengan sebab itu. Ini diantara contoh tentang orang yang beramal dengan amal ahli sorga, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka. Adapun orang yang beramal dengan amal ahli neraka, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan ahli sorga, kemudian masuk sorga, ini banyak yang seperti ini. Artinya orang-orang kafir, contohnya banyak. Orang-orang kafir, yang dia kafir dari mulai dia kecil terus, artinya dia hidupnya di keluarga orang kafir, sampai menjelang akhir hayatnya dia masuk Islam, dan baik Islamnya, sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengan itu dia masuk surga. Dan contoh-contoh banyak, seperti kisahnya Amr bin As dan yang lainnya. Dia melakukan kejahatan, kezaliman, membenci Rasulullah SAW, tapi di akhir hayatnya dia masuk Islam, dan dia menaklukkan Mesir, Amr bin As. Atau orang yang berbuat dosa, dia berbuat dosa, semua dosa dilakukan, kemudian dia tobat, dengan tobat yang nasuh, kemudian dia meninggal, dia masuk surga dia. Seperti Nabi SAW menceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang di zaman dulu. Kemudian datang kepada seorang ahli ibadah. Perhatikan nih, ini salah datangnya. Tanya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah nggak ngerti apa-apa. Nggak ada tobat bagi kamu, nggak ada. Dibunuh lagi orang itu, ahli ibadah itu. Dibunuh jadi 100. Kemudian datang kepada orang berilmu. Nah ini benar datang kepada orang berilmu. Apakah saya masih ada tobat? Saya sudah bunuh 100 orang. Ada tobat bagi kamu. Tapi kamu nggak boleh tinggal di tempat ini. Kamu harus hijrah dari tempat ini. Karena di sini banyak orang-orang yang jelek, jahat, yang kamu akan terpengaruh untuk membunuh lagi nanti. Pindah. Hijrah dia. Belum sampai ke daerah yang dia tuju, meninggal. Tapi niatnya sudah taubatan nasuha.
Bedanya sejengkal. Begitu meninggal dia menghadap ke daerah yang dia akan tuju. Begitu dia meninggal turun dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab ini harus diadab. Kalau mereka tidak. Akhirnya disuruh malaikat turun lagi satu lagi ukur. Diukur jaraknya sejengkal ke daerah yang dia tuju. Dengan itu dia masuk surga. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dihitung niatnya dia sudah dengan taubatan nasuha, dia mau taubat sampai dia berjalan menuju negeri yang dia akan tuju itu. Dan dia meninggal di situ. Atau kondisi yang ketiga, orang yang baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ikut perang. Seperti siapa? Usairim dalam perang Uhud. Usairim begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut perang, mati syahid dia. Yang dengan itu dia masuk surga. Kata Nabi, amila qalilan wa ujra katsira. Dia beramal sedikit, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian perang, kemudian diganjar dengan ganjaran yang besar, masuk surga. Dan ini sahih, semua riwayatnya sahih. Riwayat Bukhari, Muslim. Itu contoh-contoh berkaitan dengan masalah akhir kehidupan seorang. Makanya kita tetap wajib hati-hati seorang mukmin. Dan amal itu tergantung dari akhirnya. Makanya kita jangan ujub, jangan sombong dengan bangga dengan apa yang kita amalkan, jangan. Kita seorang mukmin harus al-khauf war-raja. Harus punya rasa takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Jangan kita bangga dengan amal-amal kita udah berbuat, kita nggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Makanya yang dihitung itu akhirnya. Antum lihat kita lanjutkan di halaman 390 dalam hadis riwayat Bukhari terdapat tambahan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Amal tergantung dari akhirnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitabur Riqaq, bab al-a'mal bil khawatim. Kemudian juga dalam Kitabul Qadar, bab al-a'mal bil khawatim. Jadi amal itu tergantung dari akhirnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fil jumlah fal khawatimu mirathu as-sawabiq. Bahwa al-khawatim, akhir itu tergantung dari warisan yang terdahulu. Warisan terdahulu. Kalau memang dia baik dan niatnya baik, insya Allah di akhirnya akan baik. Tapi kalau awalnya jelek dan niatnya jelek, maka di akhirnya masih jelek. Jadi khawatim itu tergantung dari warisan sebelumnya. Makanya para ulama salaf itu takut dia kalau disebutkan dia pernah berbuat dosa, begini diingatkan lagi. Dia takut Allah azab dengan sebab itu. Makanya kadang-kadang orang itu ingin ketemu dengan teman-teman namanya, reuni. Kalau reuni ceritanya apa? Nggak ada cerita baiknya. Cerita apa? Cerita jelek. Dulu kan kamu pernah pacaran sama ini. Dulu kan kamu pernah ngambil uang ini. Jadi ceritanya semua cerita jelek. Kalau salaf takut itu disebutkan cerita yang lalunya. Takut Allah azab dengan sebab itu. Justru yang ada bagaimana dia taubat, ditutup semua dosanya, jangan diperlihatkan, jangan diceritakan dosa itu. Dosa tutup. Sebab ada orang-orang yang nggak diampuni dosanya Allah dengan sebab dia mencaharkan dosanya, diceritakan pada orang lain. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku diampunkan dosanya kecuali mujahir. Apa mujahir? Yang dia beramal, berbuat dosa di waktu malam. Oh, nggak ada yang tahu. Allah sudah tutup. Paginya diceritakan pada orang lain. Tadi malamnya saya minum khamr. Tadi malam saya begini. Tadi malam saya begini. Gak boleh. Ini dosa udah. Tadi malam saya pacaran. Ini dosa. Perbuatan dosa. Diceritakan pada orang lain. Allah sudah tutup. Nah ini mujahir.
sebab umatku diampunkan kecuali yang ini, nggak diampunkan oleh Allah. Musyahirin. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka antum hati-hati itu. Jadi dosa-dosa itu bukan untuk diceritakan, bukan dibanggakan. Bahkan ada ustaz cerita, dulu saya ini ahlul bid'ah. Loh, untuk apa ceritakan antum ahlul bid'ah? Biasa tahlilan, biasa ini segala macam cerita. Antum tutup, udah tutup. Ini bukan untuk bahan dongengan, bukan untuk bahan ketawaan, bukan. Mesti antum takut kepada Allah. Jangan cerita lagi yang berlalu itu. Ini perbuatan beda, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kau antum ceritakan pada orang. Atau perbuatan syirik, dibenci oleh Allah. Jangan ceritakan lagi pada orang. Tutup. Ini kan enggak, supaya orang ketawa. Supaya orang ketawa. Enggak boleh. Bahkan dalam Islam enggak boleh orang bohong, kemudian tujuannya untuk ketawa. Itu, kata Nabi, celaka orang itu. Celaka orang itu, celaka orang itu. Jadi hati-hati. Kita seorang mukmin tetap hati-hati. Bagaimana kita beramal dengan ikhlas karena Allah dan kita minta ampun atas semua dosa kita. Karena dosa kita banyak. Banyak juga orang nggak tahu tentang dosa kita. Minta ampun kepada Allah. Karena takut dari sebab-sebab dosa ini mewariskan su'ul khatimah. Warisan dari dosa ini bisa membawa orang kepada su'ul khatimah. Karena dulu pernah buat dosa-dosa, akhirnya dia dihukum di akhir hayatnya dengan sebab itu, yang kemudian dia mati dengan su'ul khatimah. Waliyatubillah nasallallahu alaihi. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Rajab, wa min huna yashtaddu khawfu salaf min su'il khawatim wa minhum man yaqlaqu min dzikri sawabiq. Kata Ibnu Rajab, dari sini para ulama salaf itu takut dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Dan mereka juga gelisah kalau disebut. Kenapa? Disebutkan tentang yang dulu. Kamu dulu pernah berbuat ini, dosa-dosanya, takut dia. Maka sebaiknya nggak ketemu teman yang lama udah. Gitu. Nggak ketemu udah. Sebab kalau ketemu teman lama, yang diingat apa? Bukan kebaikan, yang diingat apa? Kejelekan yang dulu yang bersama dia. Yang kita udah taubat kepada Allah, tapi diingatkan lagi. Dan kadang-kadang orang bangga, setan itu begitu, bangga dengan dosanya. Nauzubillah nasallallahu alaihi. Jadi para ulama salaf takut itu. Itu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jam'ul Hikam ketika mensyarah hadis ini. Hadis yang keempat ini. Dalam Arba'in An-Nawawi. Jadi innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Makanya kita nggak boleh merasa heran dengan amalan orang itu, karena kita nggak tahu tentang akhirnya. Nabi mengatakan, janganlah kamu heran dengan amal orang itu, sebaik apapun dia, karena kamu tidak tahu tentang akhirnya. Kamu tidak tahu akhirnya. Makanya yang terus kita berdoa kepada Allah, yang diperbanyak apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ini hadis sahih. Dalam riwayat Muslim, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau yang tadi riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolakkan hati, tetapkan hatiku untuk terus taat kepadamu ya Allah. Jadi antum perhatikan tuh. Hati-hati kita. Seorang beriman hati-hati. Jangan bangga dengan amal kita. Jangan bangga dengan kepintaran kita atau dengan hafalan kita. Jangan. Kita hati-hati. Kita terus mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa yang paling banyak Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis ini sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Makanya kita bisa baca doa itu dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apakah sujud pertama, kedua, rakaat pertama, kedua sampai akhir, terus baca itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang ketiga kita masuk. Ahlussunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli surga atau neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW, mereka meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam, beriman, beramal soleh dan bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annahum jannatin tajri min tahtil anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya orang yang mati dalam keadaan Islam, dia Islam, beriman, beramal saleh dan bertakwa akan dimasukkan ke surga. Dan juga antum bisa lihat dalam surah-surah yang lainnya tentang Allah mengabarkan dengan kabar gembira bagi orang-orang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga. Atau seperti yang tadi saya bacakan ayatnya di awal. Allah berjanji kepada orang beriman, dan orang beriman laki-laki, iman perempuan masuk surga. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, ampunan dan ganjaran yang besar. Rasulullah SAW juga bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk neraka. Ini nas. Jadi ketika dia berbuat syirik dan dia mati, ya masuk neraka dengan keterangan dalil ini. Nas. Dan juga ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi dalam surah An-Nisa di ayat 48. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, disebutkan lagi tentang bahwa Ahlussunnah mempersaksikan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana disaksikan Nabi SAW. Begitu juga para sahabat-sahabat lain yang dijamin masuk surga, seperti istri-istri Rasulullah SAW, Ukasyah bin Mihsan, Abdullah bin Salam, dan yang lainnya. Jadi ada sahabat-sahabat yang dijamin dengan surga. Saya sebutkan, bisa dilihat di halaman 407 tentang kemuliaan para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka dijamin dengan surga. Dan Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, wasabiqul awwalun minal muhajirin ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, sampai akhir ayat. Di surah Al-Hadid juga Allah menyebutkan wa kullan wa'adallahu husna, dan semua kami jamin mereka dengan surga. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan berapa sahabat yang masuk surga, seperti sahabat Thabit bin Qais bin Syammas, begitu juga Ummatul Mukminin Bilal bin Rabah, Abdullah bin Salam, Ukasyah bin Mihsan, Sa'ad bin Mu'ad, dan selain mereka. Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Rasulullah bersabda, lan yadkhulan nara rajulun syahida badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi para sahabat dijamin dengan surga. Kemudian juga Ahlussunnah meyakini, kita lanjutkan. Ahlussunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin,
dan munafikin, mereka lah neraka. Gak boleh orang menyaksikan mereka di sorga, gak boleh. Karena nas Al-Quran menyebutkan bahwa mereka di neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tempat mereka di neraka jahanam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya dan mereka sejahat-jahat makhluk atau sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 6. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir, perhatikan ya, orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tempatnya neraka. Allah juga berfirman tentang orang munafik yang dia mati dalam keadaan nifaq. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat penolong. Dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan kita harus perhatikan kalau amal-amal itu tergantung daripada akhirnya, kewajiban kita untuk hati-hati dan mengharap pada Allah agar kita dimasukkan ke sorga dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Maka Nabi selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka. Selalu itu Nabi berlindung kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, ta'awwadu min azabil qabr, ta'awwadu min azabil qabr, ta'awwadu min al-qabr, ta'awwadu min azabin nar. Berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindung kalian dari azab neraka. Maka para mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Terus berlindung pada Allah. Karena kita enggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Dan kita terus memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi terus kita berusaha melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Kita jangan berpangku tangan, tapi terus melakukan amal-amal soleh yang semuanya ikhlas karena Allah. Apa aja yang berbau itu riya atau timbul dari hati ini untuk dipuji, itu kita tinggalkan. Karena nggak mungkin ketemu antara keikhlasan dengan ingin atau senang untuk dipuji oleh manusia. Nggak boleh kita. Kita harus betul-betul ikhlas. Karena dunia ini nggak ada arti apa-apa, dan juga nggak wajar dan nggak waras orang kalau beramal ingin dilihat oleh manusia. Untuk apa? Dia Allah ciptakan hidup ini untuk apa? Allah ciptakan dia untuk ibadah. Kalau ibadah berarti untuk Allah SWT, yang pada hakikatnya untuk kita. Karena Allah nggak butuh apa-apa, tapi Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk kebaikan kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka terus kita lakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan kepala dari Allah. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Pujian manusia, sanjungan manusia, atau juga mengharapkan dunia, nggak ada arti apa-apa sama sekali. Jadi prinsip orang beriman, dalam ibadah ada prinsipnya, dalam hidup juga ada prinsipnya. Dalam hidup ini antum perhatikan bahwa kehidupan dunia ini enggak ada arti apa-apa. Allah menyebutkan dunia ini dengan apa? Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Kehidupan dunia kecil, enggak ada arti apa-apa. Dunia ini enggak ada arti, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, enggak ada artinya dunia. Dunia dengan tonton emasnya, dengan uang yang sekian banyak, gak ada arti apa dunia.
atau pujian manusia sehebat apapun kepada kita, nggak ada arti apa-apa. Tapi bagaimana kita menjaga keikhlasan kepada Allah Taala? Itu ada suara, di mana suara itu? Jadi orang beriman itu dia hidupnya untuk akhirat, dunia nggak ada arti apa. Jadi kenapa harus mengharapkan pujian? Kenapa ingin disanjung oleh manusia? Kenapa bangga dengan amal soleh? Jangan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba taqi yang bertakwa. Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghani. Ghani merasa cukup, enggak mengharap sesuatu dari manusia. Al-khafi, tersembunyi dalam melakukan amal-amal soleh, enggak ingin dilihat oleh manusia, tidak, dia sembunyi. Ya ada amal-amal yang mesti dilihat oleh manusia, seperti sholat berjamaah, seperti kita ngaji nuntut ilmu. Tapi ada amal yang kita bisa sembunyikan, sedekah, bangun di tengah malam, kan bisa disembunyikan. Tapi ada amal yang nggak bisa kita sembunyikan, seperti haji, ya bersama kaum muslimin, atau umrah. Tapi tetap kita berusaha bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Itu penting. Sebab ketika orang terus ria dalam amal ria, bukan mustahil di akhir kehidupannya dia su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Bangga udah. Betul amal soleh, apa aja bangga sudah. Dia tampakkan kepada manusia amal-amal solehnya. Hati-hati itu. Antum hati-hati. Cari bagaimana kita menyembunyikan amal soleh kita agar amal kita diterima oleh Allah. Pokoknya bagaimana amalnya diterima oleh Allah. Sebab banyak amal-amal yang orang nggak terima. Jangankan tentang itu, sholat aja sholat. Ada orang yang sholat 60 tahun nggak diterima oleh Allah. 60 tahun. Kenapa? Nggak sempurna rukunya, nggak sempurna sujudnya, tidak tumaninah dia. Terburu-buru sholatnya. Atau yang kedua dia ria, nggak diterima sholatnya. Orang munafik Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu mereka kalau sholat dengan malas, dan kalau berdiri ria, ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Kadang-kadang seperti sekarang ini di waktu pandemi kan banyak yang nggak sholat. Banyak nggak tuh nggak sholat ke masjid? Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan Allah taubat, ada yang sholat lagi. Nah waktu sholatnya dia ingin dilihat oleh orang, ini saya udah sholat nih, kan kemarin saya nggak sholat, sekarang udah sholat. Loh antum sholat nggak usah dilihat oleh manusia, jangan bangga saya udah sholat. Sudah sholat sembunyi, dilihat oleh manusia. Kalau ketika sholat berjamaah nggak ada masalah, tapi jangan ria, jangan ingin bahwa saya ini udah sholat, supaya diakui bahwa saya ini sudah ke masjid lagi. Gak perlu pengakuan. Kita yang penting bagaimana ibadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah, ini penting. Dan harus jaga betul seperti ini. Jadi bukan mustahil yang kemudian orang itu kemudian di akhir hayatnya dia su'ul khotimah, bukan mustahil. Makanya kita wajib hati-hati dan terus mohon kepada Allah agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita, agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.